Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai apa itu program Cambridge di MTS Negeri 32 Jakarta. Nah, bersama saya seorang narasumber yang punya kapasitas untuk menjelaskan ini semua. Saya perkenalkan dulu, Ibu Dian. Apa kabar Ibu? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Dian, sedikit dong Bu profilnya, barangkali teman-teman ingin lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, saya sebagai Senior Country Manager untuk Indonesia dari Cambridge International Education, dan saat ini saya sedang berada di MTSN 32 Jakarta berbincang santai bersama dengan Pak Ahmad Hidayat. Baik, udah kenal ya. Nah teman-teman, program Cambridge itu banyak yang bertanya, apa sih Bu sebetulnya Bu program Cambridge itu Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak yang tanya apa itu Cambridge programnya, kemudian why Cambridge ya, kenapa Cambridge? Kenapa Cambridge? Betul. Jadi Cambridge ini adalah sebuah program yang integrated program dari mulai kurikulumnya, learning resources-nya, kemudian assessment, sampai dengan training guru dan sampai dengan recognition untuk universitas yang kami ada, gitu ya. Jadi lengkap dari mulai hulu ke hilir kalau bicara tentang international education atau international program. Nah, mungkin yang saya mau tekankan di dalam pembicaraan kali ini adalah kenapa Cambridge. Kenapa gitu Cambridge? Ya. Nah, ini penting. Iya, jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan Pak Yayat. Ya. Yang pertama itu adalah kita bicara tentang critical and analytical thinking skill. Ya. Saya yakin kalau Bapak sebagai educator ya, atau sebagai seorang guru pasti akan mengamini ini bahwa penting sekali bagi anak-anak kita untuk memiliki critical dan analytical thinking skills yang dimanapun mereka berada, di jenjang apapun ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi hidup mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang rekognisi atau pengakuan. Bapak Ibu, orang tua, mungkin atau Bapak Ibu guru gitu yang mengajar anak-anaknya di program Cambridge, ini nanti akan memiliki standar yang sama dengan program Cambridge manapun yang ada di seluruh dunia. Jadi kebayang ya pengakuan yang bisa didapatkan untuk lulusan gitu ya, atau anak-anak yang sudah belajar kurikulum Cambridge ini. Ya, pengakuannya itu di seluruh dunia, bukan hanya di jenjang universitas, tapi juga bahkan negara, gitu ya, pemerintah, atau bahkan orang tua dan juga jenjang pendidikan atau pekerjaan itu mengakui keunggulan dari program ini. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yang saya mau garis bawahi adalah flexibility. Jadi kurikulum ini fleksibel, bisa diterapkan, dipadukan, diintegrasikan dengan kurikulum nasional, dengan kurikulum agama, gitu ya, dengan kurikulum apapun yang ada di sekolah, sehingga kami itu sifatnya melengkapi, bukan menggantikan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang kenapa menjadi alasan gitu ya, kenapa banyak sekolah-sekolah atau madrasah di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini tertarik untuk menggunakan program Cambridge. Ya, jadi kurikulum Cambridge ini bukan mengganti kurikulum yang ada, tapi melengkapi kurikulum yang sedang dilaksanakan madrasah. Nah, ngomong-ngomong sekarang kita berada di MTS 32 Jakarta, Ibu Dian mampir ke sini dalam rangka apa Bu? Dalam rangka School Approval Visit. School Approval Visit. Bisa dijelaskan Ibu apa itu? Baik, di mana madrasah atau MTSN 32 Jakarta saat ini sedang berproses untuk menjadi Cambridge International School, menerapkan Cambridge secara utuh dari mulai kurikulumnya, kemudian learning resources-nya, sampai dengan assessment-nya. Nanti insya Allah ketika anak-anak sudah di kelas 9 ya, Pak, rencananya seperti itu. Dan kami melakukan School Approval Visit ke sekolah-sekolah yang sebagai bagian dari proses registrasi untuk menjadi Cambridge International School. Ini menjadi tanda kutip ya, pertanyaan juga bagi orang tua. Cambridge di 32 itu sebetulnya resmi apa enggak sih? Cambridge 32 itu sebetulnya ada pengakuan atau enggak sih? Nah gitu ya Bu ya, proses-proses ini yang harus kita lalui gitu. Betul. Dan barangkali
memberikan masukan buat ayah bunda yang hari ini sedang mencari-cari informasi terkait sekolah, lulusan sekolah dan program Cambridge di MTS 32 barangkali Ibu bisa memberikan pandangan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yayat. Kalau mungkin yang pertama saya mau sampaikan dulu pendapat saya tentang MTSN 32 Jakarta. Oh iya. Ini bukan kali pertama saya datang ke madrasah ini, dan bagi saya yang benar-benar menjadi hal yang menurut saya luar biasa di MTSN 32 ini atau di madrasah ini adalah bagaimana sekolah memberikan ruang kepada anak-anak yang sudah luar biasa ini. Ketika masuk ke sini mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, misalnya salah satunya mereka punya prestasi di bidang olahraga gitu ya. Tapi kemudian begitu mereka masuk di sini, kemampuan mereka itu dikembangkan dengan lebih baik lagi dan diberi ruang gerak gitu. Jadi tadi Pak Yayat memberikan contoh, misalnya ada anak yang berprestasi misalnya di luar sekolah nih, jadi mungkin mereka ikut lomba olahraga renang misalnya atau mungkin lomba yang lainnya, tapi itu pun di sekolah juga diberi pengakuan gitu ya. Jadi mungkin ketika pada saat upacara atau apa itu mereka dipanggil, diumumkan sehingga semua anak tahu. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak atau belum saya temukan di madrasah lainnya, saya temukan di sini. Ada aktivitas atau lomba pantomim misalnya, nggak kebayang mungkin ya kalau pantomim itu ada di madrasah, diikuti oleh madrasah gitu. Kalau lomba kaligrafi, hafalan Quran itu memang sudah biasa. Inilah tempatnya, madrasah tuh memang semuanya ada di situ gitu ya. Ada di sini. Polo air. Nah itu polo air gitu ya, ini kan luar biasa gitu ya. Jadi kayaknya tadi saya sampai mengibaratkan ini saya berasa sedang berjalan dari kutub utara ke kutub selatan karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang dikembangkan di sekolah ini atau di madrasah ini. Sekali lagi, madrasah memberi ruang seluas-luasnya kepada anak untuk bukan hanya berprestasi tapi menjadi versi lebih baik dari dirinya masing-masing. Itu sih yang luar biasa. Baik, ya. Dan pertanyaan terakhir, apa yang perlu dipersiapkan orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya? Baik, ini pertanyaan yang umum ya. Sekali lagi, saya juga sebagai seorang orang tua, saya adalah orang tua gitu ya. Jadi bagi saya ketika memilih sekolah untuk anak, yang paling pertama saya tanyakan kepada diri saya dan juga suami saya tentunya itu apakah sekolah atau madrasah ini cocok untuk anak saya. Nah, tahunya dari mana? Dari programnya tentunya, dari kegiatannya, dari bagaimana guru-guru itu menyambut kami ketika di sekolah, menjelaskan tentang programnya. Jadi memilih sekolah untuk anak itu adalah lihatlah bagaimana anak kita itu nanti bisa berkembang di sekolah atau di madrasah itu yang paling penting sebenarnya. Sebelum bicara tentang kurikulum, sebelum bicara tentang fasilitas, itu juga hal yang penting, tapi yang paling utama adalah apakah anak-anak kita itu nyaman berada di sekolah itu dan apakah dia bisa mengembangkan potensinya dengan lebih baik lagi ketika dia berada di sekolah atau di madrasah tersebut. Itu yang paling utama sih bagi saya. Ada salah satu indikatornya, jadi ketika guru itu peduli dengan anak, dia akan tahu kelebihan dan hal-hal yang perlu diperbaiki dari si anak ini. Jadi ketika nanti pada saat penerimaan raport misalnya, biasanya kan kita ada pertemuan dengan orang tua, dengan guru ya. Yang dibicarakan itu bukan hanya sekedar oh si A nilainya itu 8, 9 gitu, atau mungkin juara A, juara B, tapi lebih kepada si A ini tulisannya menggali potensi. Betul, tulisannya menjadi lebih baik loh. Itu mungkin hal yang sepele tapi berarti menunjukkan bahwa guru ini benar-benar peduli dan tahu, kenal si anak. Potensinya itu seperti apa, perubahannya itu seperti apa dari mulai dia pertama masuk ke madrasah atau ke sekolah sampai ketika nanti dia selesai di sini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Sama-sama. Nah itu sahabat, demikian tadi interview kita, singkat tapi insya Allah penuh dengan makna gitu ya. Daging semua ini ya. Terima kasih banyak Ibu Dian. Saya Ahmad Hidayat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.